Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di SPP Channel. Nah, kali ini saya bakalan sharing-sharing ya. Ini tentang mining lagi. Jadi seperti yang kalian tahu, mining itu membutuhkan banyak biaya ya. Nah, jadi di sini saya bakal membuat sebuah mesin rig atau mesin mining itu dengan budget yang sangat murah ya menurut saya, yaitu kisaran 5 jutaan. Oke, jadi nggak perlu basa-basi lagi, kita langsung bahas ya. Karena kalian pasti penasaran dan kalian melihat video ini karena kalian penasaran dengan budget 5 juta itu kita bakal dapat profit berapa gitu kan. Oke, jadi simak terus. Nah, jadi pertama-tama kalau kalian mau mining itu ya, kalian harus mempunyai sebuah PC. Sebenarnya mining rig itu sama dengan sebuah PC. Kalian membutuhkan yang namanya prosesor. Jadi prosesor itu bentuknya seperti ini. Bentar saya lihatin. Oke, bentuknya itu seperti ini ya. Ini prosesor namanya. Nah, lalu ini motherboard. Kalian membutuhkan sebuah motherboard. Nah, yang paling penting itu adalah slot PCIe-nya ya. Bisa kalian di sini ada slotnya nih 1 2 3 4. Oke, jadi motherboard yang saya pegang ini bisa untuk 4 VGA. Oke, jadi kalau kalian mining yang paling penting itu adalah jumlah slot PCIe VGA-nya ya. Oke. Lalu tentu saja kalian membutuhkan RAM. Jadi sebenarnya kalian harus tahu ya, ini motherboard untuk mining itu sebenarnya semua motherboard bisa untuk mining. Yang membedakan adalah jumlah PCIe-nya. Makin banyak jumlah PCIe ini, makin banyak kalian bisa masang VGA di mesin ini. Oke, jadi kalian juga butuh ini ya, ini namanya RAM. Jadi 4 GB saja kalian sudah cukup. Oke, saya pasang lagi. Oke, jadi yang pertama adalah prosesor. Nanti letaknya di sini ya, yang tadi, yang ini. Nah, ini dipasang di sini. Lalu RAM-nya tentu saja di slot RAM ya. Nah, itu 4 GB sudah cukup. Lalu kalian membutuhkan SSD atau hard disk atau flash disk juga bisa ya. Nah, kebetulan di sini saya pakai SSD, ini udah saya pasang. Nah, kalau kalian budgetnya sangat tipis ya atau mepet banget, itu kalian bisa pakai flash disk saja karena harganya murah. Nanti kalian tinggal colokin di sini di slot USB-nya ya. Nah, lalu kalian membutuhkan yang namanya power supply. Oke, jadi di sini saya bakal ngasih tahu kalian yang pastinya ini sangat apa ya namanya, sangat penting sekali karena power supply ini adalah sumber tegangannya. Jadi kalau kalian mau mining, karena mesin mining ini bakalan nyala 24 jam, jadi saya sarankan kalian menggunakan power supply yang bagus dengan kemampuan pure watt ya, atau 80 plus. Kalau kalian nggak ngerti apa itu pure gitu, kalian cukup cari yang ada tulisan 80 plusnya seperti ini. Oke, nah jangan beli yang seperti ini karena ini nggak bakalan mampu ya, atau nggak bakalan umurnya panjang kalau kalian pakai power supply seperti ini untuk mining. Karena dari segi harga, kalian beli yang seperti ini aja mungkin 100 ribuan udah dapat ya baru. Tapi kalau misalnya kalian beli yang seperti ini kan sangat berat ya, kabelnya juga tebal banget. Nah, ini kalau misalnya kalian beli baru yang 400 watt seperti ini aja mungkin harganya sekitar 500 ribu ya guys. Oke, jadi kalau misalnya kalian mau mining dan kalian bakal mining dengan VGA jumlahnya lebih dari 1, karena ini bisa 4 ya, berarti power supply-nya kalian jangan beli yang 400 watt. Saya sarankan beli yang 600 ke atas ya. Oke.
Lalu yang paling penting adalah ini ya, tentu saja VGA-nya ya. Nah, jadi kalian kalau mau mining itu kalian nggak perlu spek PC-nya ini terlalu tinggi, pakai yang biasa-biasa aja. Yang penting adalah VGA-nya, karena yang mempengaruhi pendapatan uang kalian itu ya, itu adalah VGA. Yang bekerja itu adalah VGA. Oke, jadi teman-teman di sini harusnya udah paham bagaimana cara membuat PC, apa itu PC mining rig ya. Jadi sebenarnya sama kayak PC biasa, yang membedakan hanya slot PCIe nya banyak dan tentu saja pakai power supply-nya yang bagus ya. Nah, lalu tentu saja VGA nya. Oke, jadi kalian kalau misalnya cuman mau mining dengan satu VGA, kalian tidak perlu membeli yang namanya riser. Riser itu seperti ini. Ntar kalau nggak salah saya masukinnya. Oke, jadi riser itu bentuknya seperti ini. Oke, bentar. Nah, riser itu bentuknya seperti ini. Nah, ini diletakkan di sini ya, di VGA ini. Nah, ini kan ada slotnya ya, nanti kalian pasang di sini. Nah, jadi nanti kalian tinggal hubungkan kabel yang ada di sini. Di sini ada bentuknya seperti USB. Nah, nanti ini dipasang ke motherboardnya di sini ya. Nah, di slot PCIe-nya tadi yang saya bilang di sini. Nah, tapi kalau misalnya kalian cuman mau menggunakan satu VGA atau VGA yang ini ya, bentar. Satu VGA ini, kalian nggak perlu membeli PCIe riser ini. Kalian tinggal langsung pasang VGA ini di motherboardnya seperti ini saja. Nah, jadi kalian nggak perlu membeli PCIe riser. Oke. Jadi di sini saya sudah membuatkan rincian harga. Saya bakal jelaskan satu persatu dari harga saat ini ya, dari harga VGA, RAM, motherboard, lalu prosesor dan power supply ya. Oke teman-teman, bentar ya kita lanjut. Oke teman-teman, nah jadi di sini saya sudah listkan beberapa VGA dengan budget yang sekisaran 4 jutaan ya. Itu ada yang baru dan ada yang second. Karena budgetnya segitu, jadi ya saya nyaranin ke situ aja gitu. Nah, yang pertama adalah ini ya, GTX 1650 4GB. Itu harganya ini di sini bisa dilihat, udah saya cari. Ini harga dari Tokopedia saat ini ya. Nah, lalu yang kedua ini adalah GTX 1060 6GB. Jangan yang 3GB ya, belinya yang 6GB. Ini adalah harga second, bisa dilihat. Oke, nah lalu selanjutnya adalah RX 570 dan RX 470. Beda-beda sedikit lah, hampir mirip ya. Oke, yang terakhir adalah dari AMD lagi, yaitu RX 6500 XT. Nah, ini adalah VGA keluaran terbaru ya, termasuk keluaran terbaru. Bisa dibilang ini harganya juga lumayan murah, nggak nyampe 4 juta dan kondisinya baru. Nah, tapi apakah dia profit untuk mining? Ya, nanti saya bakal jelaskan. Nah, oke, jadi ini adalah VGA yang sudah saya cari listnya dengan harga range itu 4 jutaan ke bawah. Itu dengan harga baru dan harga second ya. Nah, jadi kalau untuk mesinnya saya sudah browsing juga, bisa kalian lihat di sini ada motherboardnya ini H61 ya, ini generasi 2. Lalu prosesornya kalian bisa pakai Intel i3 aja, harganya juga nggak mahal-mahal banget, cuma 200 ribuan. Lalu RAM-nya juga 4GB ya minimal, jangan, sebenarnya 2GB cukup, cuman ya jangan pas-pas kali, karena dia bakal dia bakal menjalankan kalau misalnya di Windows ya Windows 10. Kalau misalnya RAM 2GB ya kayaknya keberatan sih ya, jadi kasih 4GB aja.
Lalu SSD atau hard disk atau flash disk terserah, karena kalian budgetnya karena saya kasih patokan harga itu 5 juta, jadi VGA nya 4 juta, dan 1 jutanya ini tinggal untuk PC nya aja. Jadi saya budgetnya saya tekan dan saya pilih hard disk aja yang 80 GB, harganya juga murah, nggak nyampe 50.000. Oke, jadi kalian juga membutuhkan koneksi ya, koneksi internet yang stabil. Nah, tentunya kalian membutuhkan penangkap WiFi untuk mining rig kalian. Jadi saya sarankan menggunakan TP-Link karena ini ya lumayan bagus lah menurut saya dengan harga segini ya. Oke. Nah, sekarang karena saya sudah menjelaskan komponen-komponennya seperti apa, harganya berapa, budgetnya berapa. Nah, sekarang kita bakalan membahas penghasilan dari setiap VGA ini ya. Nah, jadi tadi ada 5 VGA dan beda-beda ya, ada yang 4 GB, ada yang 6 GB, dan ada yang AMD dan ada yang Nvidia. Oke, jadi dari yang pertama kali, sebentar saya buka catatannya dulu. Dari AMD RX 470 4 GB. Ini di luar listrik ya teman-teman. Jadi ini pendapatan dia sehari belum dipotong oleh biaya listrik. Oke, jadi RX 470 ini dia dapat menghasilkan 10.180 rupiah ya. Kita bulatkan aja 10.000 lah gitu ya. Jadi RX 470 ini dia mendapat menghasilkan, ini versi 4 GB ya, bukan 8 GB. Dia dapat menghasilkan 10.000 rupiah dalam per hari. Oke, selanjutnya RX 570. Nah, tak beda ya, yang tadi 470, yang ini 570, tapi sama-sama 4 GB. Nah, RX 570 dia dapat menghasilkan, kita bulatkan aja 8.000. Oke. Jadi 470 10.000, yang 570 8.000. Ini kotor, pendapatan kotor ya, belum potong listrik. Oke, lalu Nvidia GTX 1060 6 GB. Oke. Di sini dia bisa menghasilkan per harinya itu sebesar 13.800 rupiah. Ini lumayan besar ya dibanding yang tadi, hampir 2 kali lipat dari RX 570. Kenapa begitu? Karena dia sudah menggunakan VRAM sebanyak 6 GB. Kalau misalnya 6 GB ini bisa nambang Ethereum. Tapi kalau misalnya 4 GB itu nggak bisa nambang Ethereum. Kalian bisa nambang koin lain seperti ETC, Ravencoin, Dogecoin dan lain-lain ya. Nah, tapi kalau kalian 6 GB itu bisa nambang Ethereum. Oke, selanjutnya adalah Nvidia ya. Di sini 1650 4 GB. Berarti dia nggak bisa nambang ETH ya atau Ethereum. Oke, jadi GTX 1650 ini bukan yang super. Dia bisa menghasilkan uang ya. Dia bisa menghasilkan uang 9.700, hampir 10.000 juga ya. Oke, tapi ini kondisinya baru. Sedangkan yang RX 570 dan 570 dan 470 itu kondisinya second. Nah, ini baru ya, berarti ada garansinya. Biasanya garansi itu 2 tahun atau 3 tahun tergantung mereknya masing-masing ya. Sedangkan kalau kalian beli second tentu saja ya paling lama seminggu lah atau 2-3 hari. Oke, jadi yang terakhir adalah AMD RX 6500 XT. Oke, jadi ini harga barunya nggak nyampe 4 juta. Jadi bisa kita lihat ya, penghasilan dalam perharinya itu dia cuman hampir 7.000. Itu belum dipotong listrik. Tapi memang sebenarnya ini hemat listrik ya, seri hemat listrik. Memang bukan dikhususkan untuk mining dan harganya juga nggak mahal-mahal banget. Ini harganya juga lagi naik ya. Sebenarnya harga VGA ini lagi naik, tapi 6500 XT ini dia menjual dengan harga 3 jutaan. Bayangkan kalau misalnya
harga VGA ini nggak melambung seperti ini ya, nggak seperti saat ini. Dulu harganya itu nggak setengah dari harga sekarang ya, bahkan sepertiga dari harga sekarang. Kalau misalnya ini 3 jutaan, berarti kalau misalnya nanti harganya udah normal seperti dulu lagi, bisa jadi harganya cuma 1 jutaan ini barunya. Jadi dengan menghasilkan dia 7.000 ya sesuai harga lah gitu ya. Oke, jadi dari ke-5 VGA tadi bisa kita simpulkan dengan budget 5 juta kalian bisa memperkirakan sendiri mana yang menguntungkan dan mana yang kurang menguntungkan. Mungkin masih untung, hanya saja profitnya sedikit. Nah, jadi ibarat sayang di waktu aja ya, kurang buang-buang waktu. Tapi ya tergantung pendapat kalian sendiri. Kadang ada yang suka lebih suka beli komponen yang baru, ada juga seperti orang-orang yang bukan nggak mampu sih, kurang mampu ya, karena harga VGA sekarang lagi tinggi semua, harganya lagi mahal semua, jadi ya bisanya hanya beli yang second. Ya sebenarnya nggak ada masalah, baru sama second ya sama aja, yang penting cara pemakaiannya dan power supply-nya yang paling penting itu adalah bagus ya. Ya teman-teman, jadi saya sarankan kalau kalian itu dengan budget 5 juta ya mungkin bisa cuman satu VGA ya guys. Saya sarankan itu VGA 1060 Super, maaf maksudnya 1066 GB. Nah jadi kalian bisa mendapatkan penghasilan itu sekitar segini per hari ya, dan sebulannya itu sekitaran segini. Nah, oke teman-teman, mungkin segitu dari saya sharing-sharing kita kali ini. Jadi jika kalian mau coba dengan budget 5 juta, kalian ingin mining seperti orang-orang yang udah mining duluan ya. Nah, jadi saya sarankan kalau misalnya kalian mau ya coba dengan VGA yang ini saja, yang GTX 1060 tadi. Ya lumayan lah, kalian tiduran bisa dapat uang ya. Dengan kata lain ya bisa buat nambah-nambah beli jajan, beli pulsa atau paket ya, lumayan lah gitu ya. Oke, jika kalian suka dengan video ini, apabila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf. Jika kalian suka dengan video ini, tolong di like, di share, dan di subscribe ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya.